Nama saya Eria Yunanda Prastika, nomor representasi 9 dari kelas 11 KAB. Kali ini saya akan membahas mengenai COVID-19. Apa sih COVID-19 itu? COVID-19 adalah penyakit yang menular yang disebabkan oleh coronavirus. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang tidak dikenal masyarakat sebelum terjadi wabah di Wuhan, China. Gejala yang umumnya timbul adalah demam, batuk kering, pilek, sakit tenggorokan, atau bahkan ada orang yang tidak merasakan apa-apa seperti orang sehat. Virus ini sudah ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi coronavirus karena penyebarannya sudah mendunia. Di Indonesia sendiri, penyebaran COVID-19 ini dimulai pada awal bulan Maret 2020. Banyak orang yang terinfeksi COVID-19 dan penyebarannya pun sangat cepat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan data konfirmasi positif COVID-19 pada 1 sampai 15 April 2020. Ini adalah data konfirmasi positif COVID-19 pada tanggal 1 sampai 15 April 2020. Pada tanggal 1 April terdapat kasus 149, lalu tanggal 2 113, tanggal 3 196, tanggal 4 106, tanggal 5 181, tanggal 6 218, tanggal 7 247, tanggal 8 218, dan begitu seterusnya sampai tanggal 15 yang terdapat 297 kasus. Dari data konfirmasi tersebut, kita dapat menghitung rata-rata. Cara untuk menghitungnya yaitu rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Dari data tersebut didapat jumlah data sebanyak 3.608, lalu banyaknya data atau N sebanyak 15 data. Berarti rata-ratanya jumlah data dibagi banyak data sama dengan 3.608 dibagi 15 sama dengan 240,53. Jadi, rata-rata per hari data positif COVID pada 1 sampai 15 April sebesar 240,5 kasus per harinya. Yang kedua adalah menghitung median atau nilai tengah data yang telah diurutkan. Dari data tersebut, mediannya adalah 219. Kemudian untuk modus atau data yang sering muncul didapatkan 218 karena muncul sebanyak 2 kali. Berikut adalah grafik dari data konfirmasi positif COVID-19 pada 1 sampai 15 April 2020. Dari grafik dapat dilihat bahwa orang yang terkena positif dengan kasus yang rendah terjadi pada tanggal 4 April yaitu sebesar 106 kasus. Lalu kasus yang tertinggi terjadi pada tanggal 12 April yaitu sebesar 399 kasus. Kemudian penambahan paling pesat terjadi pada tanggal 8 sampai 9 April sebesar 119 kasus. Dalam grafik dapat dilihat bahwa tren grafiknya naik. Nah, dari grafik tadi dapat dilihat bahwa tren grafiknya naik dan nilai rata-ratanya juga tinggi jika dibandingkan dengan bulan lalu. Pada bulan lalu, rata-rata pada tanggal 1 sampai 15 Maret 2020 didapatkan 7,8 per harinya. Lalu pada tanggal 16 sampai 30 Maret 2020 didapatkan rata-rata 88,18 per harinya. Pada tanggal 1 sampai 15 April 2020 didapatkan rata-rata sebesar 240,53 per harinya.
penambahannya. Bukankah itu penambahan yang cukup drastis? Lalu, apa yang menjadi penyebabnya? Grafik yang naik dan tingginya rata-rata tersebut disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat atas pentingnya COVID-19. Banyak orang yang berpergian tanpa menggunakan APD dan tidak berjaga jarak. Bahkan, banyak juga orang yang berkumpul-kumpul tanpa menerapkan sistem social distancing. Hal itulah yang menyebabkan tren grafik menjadi naik dan rata-ratanya menjadi tinggi. Oleh karena itu, bagaimana sih cara untuk mengurangi penyebaran COVID-19? Yang pertama adalah jangan keluar rumah apabila tidak mendesak. Yang kedua adalah selalu mencuci tangan dengan sabun atau air yang mengalir. Yang ketiga adalah hindari berkumpul-kumpul atau tetap berjaga jarak dan melakukan social distancing. Yang keempat adalah selalu menggunakan masker ketika berpergian. Yang kelima adalah jangan menyentuh mulut, hidung, dan mata. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Stay healthy, stay at home, and bye.